Hai, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan review lulur, tapi lulur kali ini berbeda dengan lulur yang lainnya karena ini adalah lulur rempah kayu bangkal. Nah, yang mana lulur kayu bangkal ini itu sempat viral loh di TikTok sekitar beberapa pekan yang lalu. Jadi sudah pasti ini sudah tidak asing lagi dong buat teman-teman semua. Nah, di sini juga sekaligus Mimin akan membuatkan tutorial cara untuk meracik lulur tersebut atau cara untuk mencampurnya dengan bahan-bahan yang lainnya. Walau sebenarnya sudah ada sih di sini komposisinya atau cara penggunaannya yang tertera di kemasan lulur bangkal ini. Nah, tata cara ini Mimin dapatkan langsung loh dari ownernya. Oke, yang pertama Mimin akan mereview dulu dari segi kemasannya. Jadi kemasan ini tuh sangat sederhana sekali ya. Ini kemasannya semacam pouch yang silver gitu. Dan untuk teksturnya dia lembut tapi dia kedap udara dan juga nggak mudah basah ya. Ini ukurannya berapa? 10 gram ya. Ini 10 gram, ukurannya selebar, kurang lebih selebar telapak tangan saya sih. Dan untuk satu kemasan seperti ini itu untuk satu kali pakai. Jadi setelah kita buka itu bisa langsung dihabiskan dalam satu kemasan ini. Harganya sangat murah sekali. Harganya hanya Rp7.000 aja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan satu kemasan atau satu saset untuk lulur rempah kayu bangkal ini. Untuk isinya sendiri itu serbuk kurang lebih seperti ini ya, seperti bubuk kayu atau kayu yang sudah dihancurkan gitu, karena ini memang untuk bahan dasarnya itu tadi kayu bangkal. Nah, cara untuk meraciknya, untuk satu kemasan lulur kayu bangkal ini dicampur dengan 1 sendok makan seperti ini, kurang lebih sebanyak ini ya, untuk susu bubuknya. Teman-teman bisa menggunakan susu bubuk Denkau. Dan untuk airnya sendiri, teman-teman bisa menggunakan air mawar. Tapi jika tidak punya air mawar, teman-teman bisa menggunakan air biasa saja. Kelebihannya ketika teman-teman menggunakan air mawar itu aromanya jauh lebih wangi dibandingkan menggunakan air biasa. Tapi untuk khasiat atau manfaatnya kurang lebih sama. Nah, tinggal diaduk hingga semua bahan tercampur dengan rata ya. Setelah itu teksturnya nanti akan menyerupai seperti cairan kental seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya teksturnya, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Karena ini nanti akan melekat di kulit teman-teman ketika diaplikasikan di lengan atau ke seluruh badan juga bisa. Asal jangan mengenai area sensitif. Kalau untuk warnanya tetap lebih identik ke warna kuning ya, karena untuk kayu bangkal ini sendiri dia memang warna kuningnya itu pekat banget. Jadi walaupun dicampur dengan susu tetap identik warna kuningnya. Setelah itu langsung kita aplikasikan aja ke bagian kulit yang ingin diberi lulur. Jadi cara pemakainya itu kurang lebih sama seperti pada umumnya ketika teman-teman menggunakan lulur. Nah, atau semacam scrub gitu ya, karena ini memang teksturnya agak kasar-kasar berpasir begitu. Jadi kurang lebih sama seperti scrub gitu. Nah, dioleskan secara merata ke seluruh badan atau permukaan yang ingin teman-teman beri lulur kayu bangkal ini. Di sini sengaja saya memberikan hanya di bagian sebelah betis saya aja agar nanti kita bisa lihat perbedaannya, karena jika sekaligus saya berikan kiri dan kanan kita tidak bisa melihat perbedaannya di mana pada saat pemakaian pertama maksud saya. Nah, jujur teman-teman, ini adalah pertama kali juga saya menggunakan lulur bangkal ini. Wajar aja kalau kulit kaki saya atau betis saya masih kusam dan ya nggak banget ya kayak sekarang ini. Tapi it's okay, saya tetap percaya diri untuk memberikan video tutorial kepada teman-teman semua. Oke, jadi ini untuk teksturnya berpasir seperti ini di tangan. Jadi ketika kita oleskan atau aplikasikan ke bagian kulit, contoh misalnya nih sekarang ini saya gunakan di bagian betis kanan saya, itu rasanya semakin digosok semakin enak, seger banget ya. Dan bisa merelakskan juga untuk pori-pori kulit saya, karena ini scrubnya itu kayak tajam-tajam gitu, jadi semakin digosok itu rasanya semakin enak, relax banget rasanya. Nah, setelah lulur bangkal ini selesai diaplikasikan pada bagian kulit yang ingin diberikan lulur, setelah itu tinggal kita diamkan saja lulur ini kurang lebih 5-10 menit. Pokoknya ditunggu sampai setengah kering. Jangan sampai kering banget juga ya, karena nanti akan susah untuk mengupasnya. Jadi tunggu setengah kering aja.
Yuhu, ini dia setelah saya menunggu kurang lebih 7 menit. Sekarang hasilnya jadi kering seperti ini. Semacam, nah teman-teman bisa lihat ya, ini tuh kaku banget kayak putih telur yang dioleskan ke bagian kulit. Jadinya kering kayak gini ya, kayak plastik-plastik gitu. Dan dari tadi saya juga dihinggapi laler teman-teman, karena kenapa? Ini tuh kan tercampur dengan susu ya, yang mana susu itu kan manis ya, dan itu yang membuat laler itu pada berdatangan. Di sini saya langsung usap sesuai dengan tata cara yang saya dapatkan. Setelah setengah kering kita langsung mengusapnya, tapi sepertinya ini kurang tebel cara saya. Ini agak tipis ya, jadi cara mengelupasnya juga rada susah dikit. Nah, jadi caranya itu tinggal diusap-usap kayak gini aja sampai semuanya terkelupas. Ini nih lumayan susah sih sebenarnya ya. Jadi yang saya rasakan di sini selama saya mendiamkan tadi itu rasanya kayak dingin gitu masuk ke bagian pori-pori kulit saya. Kemudian sekarang ini pada saat saya usap-usap begini, karena dengan keadaan setengah kering, jadi bulu-bulu kaki saya itu agak perih-perih gitu, kayaknya ikut tergosok dan pada copot-copot semua ya, makanya agak perih-perih gini rasanya. Jadi caranya kayak gitu ya teman-teman, tinggal digosok aja sampai semuanya terkelupas untuk bagian lulurnya ini, karena dia memang melekat banget ya, jadi agak susah untuk mengelupasnya. Nah, setelah semuanya dirasa sudah terkelupas, ini memang penting banget juga untuk digosok-gosok agar dapat mengangkat pori-pori kulit mati yang ada di daerah tertentu pada kulit kita. Nah, setelah itu kita langsung bilas saja menggunakan air bersih sama seperti biasanya ketika kita membersihkan kaki pada umumnya. Jadi di sini rasanya udah mulai terasa halus banget. Saya pegang kayak gini nih kayak licin banget, halus banget, lembut banget rasanya bagian betis saya yang paling sebelah kanan ini ya. Rasanya seger banget dan halus, Masya Allah. Ini enak banget deh pokoknya. Padahal kan kalau dipikir-pikir lulur bangkal ini kan dia terbuat dari bahan alami tanpa campuran abal-abal gitu ya. Campuran macam-macam maksud saya, mohon maaf. Nah, tapi ketika saya bandingkan dengan warna kulit bagian betis saya yang sebelah kiri yang tidak saya aplikasikan lulur bangkal ini, ada terlihat perbedaan warna, yang mana warna kulit kaki saya yang sebelah kiri yang saya tidak berikan lulur bangkal itu warna aslinya memang kayak gitu, tapi yang di sebelah kanan ini kelihatan agak kekuning-kuningan. Nah, ini agak kekuning-kuningan kelihatan warnanya karena memang untuk lulur bangkal ini kan kayunya itu warna kuning ya. Jadi warna kuningnya itu melekat masuk ke dalam kulit saya, makanya kelihatan agak kekuning-kuningan dibandingkan warna kulit saya yang asli. Yuhu, lanjut ya, kita akan review pohon bangkal ini sendiri. Nah, kalau sependek pengetahuan saya, pohon bangkal ini sendiri itu adalah pohon endemik khas Kalimantan dan mungkin saja juga ada tumbuh di daerah lain. Tapi ini dijumpai dan pertama kali dipopulerkan yaitu dari Kalimantan Selatan, dan lulur bangkal ini sendiri itu juga pertama kali dibuat oleh orang asli Kalimantan Selatan. Jadi di sini kita akan mendengarkan review pohon bangkal ini dari salah satu channel YouTube Diwiti. Mari kita mendengarkan penjelasannya bersama-sama. Untuk bagian daun, ini banyak daunnya teman-teman, rimbun. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk kompos ya. Kalian bisa petik yang hijau atau yang sudah jatuh, yang kering. Jadi bisa digunakan untuk kompos. Kemudian yang kedua itu ada di bagian batang. Batangnya itu keras, juga bisa dibuat untuk membuat mungkin kandang ayam atau apalah, karena kayunya keras dan kuat juga. Kemudian itu tanaman ini juga bisa ditanam di pinggiran sungai, danau dan lainnya, karena memiliki perakaran yang bagus untuk mencegah abrasi dan kelongsoran pada pinggiran sungai. Jadi bagi yang sungainya hampir rusak ya, hampir amblas tanahnya, kalian bisa tanam ini sebagai pengganti bakau ya,
untuk bakau kan di bagian laut. Nah kalau ini bisa kalian pakai untuk bagian sungai ya. Selain itu juga bisa menjadi habitat para ikan. Nah selain itu batangnya juga digunakan orang sebagai bahan baku untuk membuat bedak atau pupur ya di tempat saya. Jadi dibuat untuk bedak ya, bedak untuk pemutih wajah. Jadi bisa digunakan untuk bahan baku bedak untuk memutihkan wajah secara alami ya. Kemudian ini juga kalau musim berbunga, bunganya itu kemarin itu sempat dibuat teman-teman meme ya, meme, karena bentuknya itu seperti virus corona yang ada di Google itu loh, ada bulu-bulunya di luarnya, mirip sekali.